Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan modul 2 mengenai siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Dalam siklus ini terdapat informasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, informasi mengenai pengendalian internal dan yang kedua, prosedur audit untuk pengujian ketaatan dan kewajaran. Untuk informasi mengenai pengendalian internal itu, terdapat kuesioner pengendalian internal yang telah diselesaikan oleh Lita. Tugas Anda adalah mempelajari ICUQ tersebut dengan seksama. Setelah itu, pelajari juga informasi dari berkas permanen yang berhubungan dengan siklus ini. Setelah semua dilakukan, maka Anda dapat menentukan penilaian pengendalian internal dan membuat analisis kekuatan dan kelemahannya. Untuk di halaman 46 sampai dengan 49 itu terdapat pengendalian internal yang sudah diselesaikan oleh Lita dan sesuai dengan pada modul 1 yang dibacakan oleh Bu Au pada pertemuan sebelumnya, kita lebih difokuskan kepada pengendalian internal yang belum dilakukan atau yang mendapat respon tidak. Di sini untuk yang tidak dilakukan itu yang pertama, untuk nota kredit itu pada PT Sugus belum terkontrol dengan pemberian nomor urut cetak. Kemudian pencatatan pada kartu piutang itu belum digilir secara sering. Kemudian untuk akun piutang pelanggan secara periodik itu belum diteliti mengenai pelanggan yang sering terlambat. Kemudian bukti adanya kesalahan pembebanan dan kemudian untuk setiap bulannya itu PT Sugus belum mengirimkan rekening koran kepada pelanggan. Selain itu, untuk penagihan dalam bukti kwitansi itu, kwitansinya belum diberi nomor urut tercetak. Pada bagian akuntansi juga belum memperhatikan nomor urutan nomor dari bukti kwitansi yang sudah dibuat. Kemudian PT Sugus juga belum mencantumkan nama perusahaan pada cek mundur yang diterima. Yang terakhir, PT Sugus juga belum melakukan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur. Namun kesimpulannya dari pengendalian internal tersebut, PT Sugus masih dalam keadaan baik. Kemudian setelah mengetahui pengendalian internal perusahaan, di sini juga perlu diketahui tujuan dari pelaksanaan program audit piutang dan penjualan. Untuk tujuan audit piutang sendiri terdiri atas 5 tujuan. Yang pertama itu ada tujuan validity dan ownership. Jadi, piutang yang tercatat itu merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Untuk tujuan yang kedua itu tujuan completeness dan cut off. Jadi, semua tagihan perusahaan itu telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Untuk tujuan yang ketiga itu adalah tujuan valuation, yaitu cadangan piutang tidak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai. Untuk tujuan yang keempat itu adalah tujuan presentation dan disclosure, yaitu piutang yang dijadikan jaminan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Untuk tujuan piutang usaha yang terakhir adalah tujuan classification, yaitu piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Selanjutnya, program auditnya adalah program audit penjualan. Untuk tujuannya itu juga terdiri atas 5 jenis. Untuk tujuan yang pertama adalah tujuan ownership, yaitu hasil dari penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Untuk tujuan yang kedua adalah tujuan akurasi, completeness, dan cut off. Jadi semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas. Untuk tujuan yang ketiga adalah tujuan classification, yaitu hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Tujuan penjualan yang keempat adalah tujuan akurasi, yaitu metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat. Untuk tujuan yang terakhir itu adalah tujuan presentation dan disclosure, yaitu hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai. Dalam buku halaman 51 juga dijelaskan mengenai prosedur audit untuk pengujian ketaatan piutang usaha dan penjualan.
Untuk melakukan pengujian tersebut, Anda melakukan pemeriksaan secara sampel bukti penjualan seperti faktur penjualan dan surat jalan. Untuk sampel bukti piutang usaha, Anda memeriksa bukti penerimaan kas. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi. Anda meminjam data dokumen transaksi penjualan dan piutang usaha kepada saudari Olivia. Untuk prosedur audit untuk pengujian kewajaran piutang usaha dan penjualan, itu dapat didapatkan dari saudari Esther berupa daftar piutang usaha. Daftar tersebut terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal, dan jumlahnya. Setelah itu dicocokkan dengan saldo di buku besar. Kemudian setelah itu, selain dari prosedur yang dijelaskan dalam buku, juga terdapat prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh kami. Di sini terdapat prosedur audit piutang usaha. Yang pertama itu meminta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Itu sudah dilakukan oleh Esther. Kemudian yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Itu sudah dilakukan. Untuk yang ketiga itu, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Itu belum tersedia. Untuk prosedur audit piutang usaha yang keempat itu, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Itu nanti akan dijelaskan dalam bagian konfirmasi piutang dan diberi indeks EE, yang berarti konfirmasi piutang. Selanjutnya, yang kelima itu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Indeksnya itu nanti akan berkaitan dengan daftar konfirmasi piutang atau EE. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini indeksnya nanti akan berkaitan dengan daftar konfirmasi piutang. Selanjutnya yang ke-7, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini indeksnya akan berkaitan dengan daftar piutang, daftar konfirmasi piutang. Selanjutnya yang ke-8 ini, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini belum terjadi atau belum terlaksanakan. Yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini PL1 atau berkaitan dengan penjualan. Yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha. Misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini belum terjadi atau belum terlaksanakan. Yang ke-11, sertifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Ini belum terlaksanakan atau belum terjadi. Untuk yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner atau MAP. Yang ini indeksnya sudah dilakukan. Untuk yang 13, buat daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini indeksnya berkaitan dengan piutang, yaitu E.
Untuk prosedur audit pajak pertambahan nilai, pada nomor 1, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai PKP. Ini belum tersedia. Dan yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau SPM atau dengan buku besar. Ini belum tersedia indeksnya. Dan yang ketiga, periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Ini belum dilakukan atau belum tersedia. Dan yang keempat, meminta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Untuk ini belum tersedia atau belum dilakukan. Dan yang kelima, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran, khususnya untuk jumlah yang material, dan yang ini belum dilakukan atau belum tersedia. Yang keenam, untuk kepentingan neraca lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran, indeksnya itu belum terlaksana atau belum tersedia. Kemudian pada bagian penjualan, yang pertama siapkan schedule utama dari penjualan, indeksnya itu ada pada pos penjualan atau PL1. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Sudah tersedia atau sudah dilaksanakan. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Indeksnya belum tersedia. Yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Indeksnya itu sudah dilaksanakan. Yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Indeksnya belum tersedia. Keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Indeksnya belum tersedia. Selanjutnya, poin ke-7, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang-barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Indeksnya belum tersedia. Lalu poin 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Indeksnya belum tersedia. Poin 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jumlah dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Indeksnya telah tersedia. Selanjutnya, poin ke-10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Indeksnya belum tersedia. Selanjutnya, poin 11. Periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran penyerahan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Indeksnya belum tersedia. Poin 12, pastikan semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Indeksnya pada penjualan atau PL1. Dan yang terakhir, poin 13,
Buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Indeksnya beban pokok penjualan atau PL2. Setelah diketahui prosedur-prosedur yang akan dilakukan atau sudah dilakukan, selanjutnya itu dimulai melakukan pengujian pada penjualan dan piutang usaha dalam beberapa worksheet. Untuk worksheet yang pertama itu akan dibahas oleh Imratus mengenai uji transaksi penjualan dan piutang. Oke, baik. Pada worksheet untuk uji transaksi penjualan dan piutang, terdapat beberapa tabel yang nantinya akan eh, kami periksa dan audit mengenai pelanggan dan jumlah piutangnya. Di sini ada kolom surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, bukti pendukung, otoritas, footing, periksa pencatatan untuk bukti penjualan, kartu piutang, buku besar. Step pertama yaitu pindahkan list pelanggan dan jumlah saldo piutangnya. Kami menggunakan sampel dari halaman 57 di modul 2 untuk buku 1. Kami menggunakan sampel untuk transaksi 2018 di mana jumlah pelanggannya adalah 5. Seperti berikut ini, dan juga jumlah saldo piutangnya yang sudah kami paparkan di depan. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan uji transaksi dengan cara memeriksa dari bukti pendukung. Sesuai dengan yang sudah kami periksa, ternyata di bukti pendukung ini sudah lengkap. Untuk kelima pelanggan ini sudah lengkap dan artinya bisa di checklist, artinya sudah sesuai dengan bukti-bukti pendukung mengenai surat jalan dengan faktur penjualannya. Kemudian untuk bagian otoritas, otoritas itu sebuah validasi berupa tanda tangan di dokumen pendukung yang menyatakan bahwa apakah dokumen tersebut lengkap atau tidaknya. Setelah kita melakukan analisis, dihasilkan adalah sebagai berikut. Di sini kelimanya itu lengkap ya. Untuk footing sendiri, yaitu footing itu melakukan penjumlahan ulang untuk membuktikan apakah jumlah yang tertera pada faktur penjualan sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi nanti kelima pelanggan ini kita hitung ulang sesuai dengan transaksi yang sudah mereka lakukan. Setelah kita analisa dan kita audit, ternyata ada salah satu transaksi dari PT Zeira ini jumlah piutangnya itu tidak sesuai dengan bukti-bukti seperti surat jalan dan faktur penjualannya. Nah, setelah footing ini ditemukan bahwa tidak sesuai, itu munculnya itu kita melakukan perhitungan ulang di mana caranya adalah di bawah ini seperti yang sudah kelompok kami hitung, di mana PT Zeira seharusnya itu berjumlah piutangnya Rp158.596.900, tetapi dicatat yaitu sebesar Rp158.600.000. Jadi di sini ada selisih sebesar 3.100. Jadi markingnya itu tidak sesuai. Untuk keempat pelanggan lainnya seperti Forbox Incorporation, PT Krakatau, Royal Inch, itu sudah sesuai dengan surat jalan dan faktur penjualannya. Dan berikut kuantiti dan harga satuannya juga. Untuk Forbox dan Royal Incorporation itu tidak dikenakan PPN karena dia adalah produk import dari luar negeri. Nah, untuk kolom periksa bukti pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, buku besar. Di sini kami mengasumsikan bahwa kami sudah mengecek secara keseluruhan untuk bukti-bukti tersebut. Jadi markingnya itu di checklist semua ya. Jadi kita anggap itu kita sudah memeriksa dan sudah oke. Bisa next ke pencatatan selanjutnya. Untuk pencatatan selanjutnya itu worksheet P1.1 yang akan dijelaskan oleh Mila mengenai uji pisah batas penjualan. 。  . Oke, baik. Untuk pencatatan selanjutnya, yaitu worksheet P1.2 yang akan dijelaskan oleh Mila mengenai uji pisah batas penjualan. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Oke,
Baik, untuk selanjutnya ialah tentang uji pisah batas. Uji pisah batas ini bertujuan untuk memastikan transaksi dicatat sesuai waktu yang terjadi. Artinya, yang tahun 2018 dicatat 2018 dan yang 2019 dicatat 2019. Di sini data yang digunakan masih sama dengan data yang tadi, yang sebelumnya di halaman 57, tabel bagian bawah. Ini dimasukin semua data tahun 2018 sampai 2019, dari surat jalan sampai dengan jumlah. Jadi 5 transaksi sebelum tutup buku tahun 2018 dan 5 transaksi sesudah tutup buku tahun 2019. Kemudian untuk kolom tanggal pencatatan, ini kita isi kita ingin memastikan apakah transaksi ini sesuai dengan tahun yang terjadi. Yang 2000 pas memastikan bahwa yang 2018 dicatat di 2018 dan tidak ada yang masuk ke 2019. Nah, data ini dapat kita lihat datanya di daftar piutang halaman 52 sampai 56. Di sini kita mulai yang pertama adalah PT Zeira. PT Zeira ini jumlahnya ialah 158.600. Nah, di sini kita menelusuri angka jumlah tersebut ke dalam daftar piutang PT Zeira. Di dalam daftar piutang tersebut, kita telusur apakah sudah betul tanggalnya, nomornya, dan jumlahnya. Jika sudah sama, sudah benar, maka dapat kita masukkan transaksi yang dicatat pada tahun 2018-nya, yaitu pada bulan 12 tanggal 26 tahun 2018. Seterusnya untuk berikutnya pada PT Krakatau, Forbox, Royal, dan Royal, kemudian Sejahtera, yaitu diketahui masing-masing di buku besarnya ini bulan 12 tanggal 28 tahun 2018. Jadi setelah diperiksa, maka kita mengisikan tanggal pencatatan bahwa sudah tercatat pada tanggal transaksi. Kemudian PL1. Untuk kertas kerja PL1, di bagian catatan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ini, adanya double pencatatan atas penjualan kepada PT Krakatau, surat jalan nomor 231 tanggal 28 bulan 12 2018 sebesar 11 juta. Pertama, kita harus menelusur dulu ke daftar piutang apakah sudah betul bahwa adanya double pencatatan PT Krakatau sebesar 11 juta. Jika benar, maka kita membuat penyesuaian dengan mendebet penjualan di 10 juta, kemudian PPN keluaran 1 juta, dan mengkredit piutang dagang yaitu 11 juta. Yang kedua ialah terjadinya kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar tanggal 22 bulan 12 2018 yang seharusnya 220 juta tetapi malah dicatat 22 juta. Kita telusur dulu ke daftar piutang apakah betul terjadi kesalahan pencatatan PT Usaha sebesar 22 juta. Jika benar, kita buat penyesuaiannya dengan mendebet piutang dagang sebesar 198 juta, yang mana pengurangan dari 220 juta dikurang dengan 22 juta. Dan mengkredit penjualan sebesar 180 juta, kemudian mengkredit PPN keluaran sebesar 18 juta. Setelah itu, kita beralih ke kertas kerjanya pada sebelah kiri, tabel sebelah kiri. Di sini kita akan memasukkan akun-akun yang berkaitan dengan penjualan, yaitu di kolom pare di debit ini 10 juta didapat dari AJP atau penyesuaian yang terjadi pada nomor 1 terkait dengan double pencatatan, yaitu penjualannya di debit 10 juta. Setelah itu, terdapat penjualan akun penjualan pada nomor 2 sebesar 180 juta di kredit karena terjadinya kurang catat. Maka kita masukkan ke kolom kredit pada pare. Setelah itu, untuk
retur penjualan ini tidak ada, maka dimasukkan di kolom per audit. Di kolom per audit terkait dengan penjualan ini sebelumnya kita harus menjumlah per klien data penjualan nominal per klien yaitu 42M 712.087 dikurang dengan 10 juta debit pare, kemudian ditambah dengan 180 juta di kredit 180 juta kredit. Didapatkan hasil 42M 882 juta 087 rupiah. Setelah itu untuk kolom per audit kita jumlahkan 42882087 dikurang retur penjualan 125253 didapat hasil 4275684. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Winda. Silakan Winda. Oke, selanjutnya kita ke daftar konfirmasi piutang pelanggan. Untuk hasil konfirmasi sendiri itu ada kode-kode, beberapa kode, bisa dilihat di halaman 11. Ada 5 kode. Yang pertama itu ada CB, jawaban konfirmasi yang cocok, RD, jawaban konfirmasi yang tidak cocok, RPO, jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos, NR atau tidak ada jawaban, TBC, laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan, dan diberi tanggal terimanya. Di sini ada beberapa pelanggan dari PT Sugus yang memiliki piutang. Kita mengacu pada halaman 56. Pada worksheet, jumlah per klien dicatat oleh PT Sugus. Yang pertama itu PT Krakatau. PT Krakatau, hasil konfirmasi pada PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dijawab. Jadi kodenya adalah NR atau tidak ada jawaban. Selanjutnya PT Merdeka. PT Merdeka itu menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. PT Merdeka menjawab, namun tidak sesuai. Jadi hasil konfirmasi pertamanya adalah RD. Selanjutnya ada PT Nuansa. PT Nuansa itu tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi hasil konfirmasinya adalah NR. Yang keempat itu ada PT Pelita. PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Jadi, untuk konfirmasi pertama, PT Pelita menggunakan kode NR. Sedangkan untuk konfirmasi kedua, dijawab dan setuju. Berarti kodenya adalah CB. Selanjutnya adalah PT Lestari. PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 ataupun konfirmasi 2. Jadi, kodenya adalah NR. Yang keenam itu PT Rimba. PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur pada tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Jadi, PT Rimba sendiri untuk konfirmasi pertama adalah RD, menjawab namun tidak sesuai. Selanjutnya adalah PT Wahana. PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta rupiah dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro bank Bini jatuh pada 70 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Jadi untuk PT Wahana, konfirmasinya adalah RD karena menjawab konfirmasi namun tidak sesuai. Selanjutnya adalah PT Queenie. PT Queenie tidak menjawab konfirmasi 1 maupun konfirmasi 2. Jadi keduanya hasil konfirmasinya adalah NR. Selanjutnya adalah PT Sejahtera.
PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Jadi untuk PT Sejahtera hasil konfirmasinya adalah RD. Menjawab namun tidak sesuai. Selanjutnya adalah PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 maupun konfirmasi 2. Jadi hasil konfirmasinya adalah NR atau tidak dijawab. Lalu PT Zebra Pratama. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta rupiah dengan jawaban tidak setuju. Karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi untuk PT Zebra kodenya adalah RD, menjawab namun tidak setuju. Selanjutnya adalah PT Zeira. PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan Biro PIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar Rp400.000. Untuk PT Zeira jawabannya adalah RD, konfirmasi namun tidak setuju. Lalu PT Orientasi. PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 maupun konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot atau pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi hasil konfirmasinya adalah NR. PT Tempo. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai hutang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jadi untuk PT Tempo adalah RD, menjawab namun tidak setuju. Selanjutnya adalah Forbox ENC, menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 USD dengan jawaban setuju. Jadi, kode konfirmasinya adalah CB. Lalu selanjutnya adalah PT Royal ENC, menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 USD dengan jawaban setuju. Hasil konfirmasinya adalah CB. Perbedaan dari hasil konfirmasi yang ada pada pelanggan terdapat ada perbedaan 1, 2, 3. Terdapat 8 perbedaan. Yang pertama itu ada PT Merdeka. Pada pencatatan PT Sugus, PT Merdeka masih memiliki utang sebesar 103.960.000, sedangkan PT Merdeka mengkonfirmasi bahwa pelunasan piutang jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dilunasi sebesar 10 juta rupiah. Jadi perbedaan pada hasil konfirmasi 1 adalah 10 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk PT Sejahtera, pencatatan pada PT Sugus sebesar 107.871.500. Sedangkan PT Sejahtera adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan. Lalu selanjutnya pada PT Wahana, di PT Sugus, PT Wahana memiliki utang 151.500.000. Sedangkan pelunasan piutang dengan Giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Dan selanjutnya ada PT Rimba. PT Rimba dicatat oleh PT Sugus memiliki utang sebesar 27.500.000. Namun, pada 28 Desember 2018 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya adalah PT Tempo. PT Tempo memiliki utang yang dicatat PT Sugus sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan PT Tempo sendiri pada tanggal 20 Desember 2018 sudah membayar tunai. Setelah diselidiki, ternyata uangnya telah dibawa kabur oleh salesman.
Untuk PT Zebra pertama dicatat PT Sugus sebesar 55 juta rupiah. Namun ternyata PT Zebra pertama masih memiliki utang sebesar 70 juta rupiah dan ada kesalahan pencatatan pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Dan yang terakhir, perbedaan pada PT Zaira. PT Zaira dicatat PT Sugus sebesar 159 juta rupiah. Namun setelah konfirmasi, PT Zaira hanya memiliki hutang sebesar 158.600 karena pada tanggal 28 Desember 2018 sudah dibayar lunas sebesar 400.000, namun belum dikeliringkan oleh kasir. Dari perbedaan ini terdapat perbedaan sebesar minus 44.900.000. Untuk konfirmasi lebih lanjut dengan benar bisa dilihat halaman 57. Di prosedur alternatif dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setuju dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, yaitu yang pertama PT Krakatau sebesar 22 juta, PT Merdeka 103.960.000, PT Nuansa 116.125.000, PT Lestari 36.750.000, PT Rimba 27.500.000, PT Kueni 132 juta, PT Sejahtera 85.871.500, dan yang terakhir PT Usaha Lancar sebesar 368.989.140 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Robiatul Awiyah. Baik, pada schedule ini yaitu untuk ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Di sini pengiriman pertamanya itu pada tanggal 14 Januari 2019. Yang pertama di sini ada saldo menurut konfirmasi. Jumlah konfirmasinya itu didapat dari hasil daftar konfirmasi, yaitu diambil dari hasil konfirmasi pertama. Di sini pelanggan yang mendapatkan tanggapan itu ada 9 dari RD dan CB. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jumlah konfirmasi saldo menurut konfirmasinya itu ada 9. Lalu jumlahnya ini diambil dari jumlah konfirmasi dari RD dan CB atau jawaban konfirmasi pada pelanggan. Selanjutnya, hasil konfirmasi ini didapat dari hasil RD dan CB. Nah, untuk jumlah yang hasil konfirmasi ini didapat dari RD dan CB bahwa ada terjadinya konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setujui dan adanya perbedaan pencatatan sehingga jumlah dari hasil konfirmasinya ini senilai 846.931.500 rupiah. Maka selisih dengan pembukaan kliennya itu didapat dari saldo menurut konfirmasi dikurangi dengan hasil konfirmasi. Maka di sini dapat selisih dengan 44.900.000 rupiah. Lalu selanjutnya di sini ada saldo menurut konfirmasi yang tidak kembali ini didapat dari daftar konfirmasi pada konfirmasi 1, yaitu NR atau tidak ada jawaban. Nah, kita bisa lihat di sini hasil konfirmasi satunya itu terdapat 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jumlah konfirmasi yang tidak kembali yaitu ada 7. Untuk jumlahnya itu kita bisa lihat bahwa NR-nya itu bisa kita total atau jumlah dari hasil daftar konfirmasi, yaitu senilai 11.941.141.740 rupiah. Lalu total yang dikirimnya ini dari hasil NR
RD, dan CB. Maka jumlah konfirmasinya ini ada 16. Lalu jumlah pada total yang dikirim ini didapat dari eh, saldo menurut konfirmasi ditambah dengan saldo yang tidak kembali. Maka dapat 11.950.903 rupiah. Lalu total piutang usaha ini didapat dari total yang dikirim. Selanjutnya, di sini total piutang tahun 2017 ini dapat dari buku 1 halaman 13. Di situ bisa kita lihat bahwa total piutang tahun 2017-nya itu ada 8.497.922.928 rupiah. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari persentase tahun berjalan, yaitu dari di sini saldo menurut konfirmasinya itu kita bisa lihat di sini dari jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total yang dikirim, maka di sini dapat 7%. Untuk selanjutnya hasil konfirmasi sama seperti perhitungan saldo menurut konfirmasi. Selanjutnya di sini kita akan mencari persentase tahun lalu, yaitu yang pertama itu ada saldo menurut konfirmasi, ini didapat dari saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang tahun 2017, maka didapat hasilnya itu 10%. Selanjutnya seperti itu untuk pencarian dari hasil konfirmasi atau selisih dan dengan pembukaan klien. Selanjutnya di sini untuk schedule E2 yaitu ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saldo informasi ini dapat jawaban yaitu dari PT Pelita. Kita bisa lihat di sini PT Pelita itu mendapatkan konfirmasi kedua, maka di sini untuk saldo menurut konfirmasi itu jumlahnya 1 dengan nominal 10.397.027.600 rupiah. Kita bisa lihat di sini bahwa PT Pelita itu ada jawaban pada konfirmasi kedua. Selanjutnya pada saldo menurut konfirmasi yang tidak ada jawaban itu ada 6, yaitu didapat dari NR atau tidak ada jawaban. Nah, kita bisa lihat di sini hasil konfirmasi keduanya ini yang tidak ada jawaban itu ada 6. Jadi di sini kita tulis jumlah konfirmasinya itu ada 6. Selanjutnya untuk jumlahnya ini didapat dari hasil konfirmasi keduanya itu yang NR. Jadi totalnya itu kita jumlahkan. Selanjutnya total yang dikirimnya itu seharusnya ada 7, yaitu dari saldo menurut konfirmasi ditambah dengan total yang dikirim. Untuk jumlah total yang dikirim itu didapat dari hasil konfirmasi ditambah dengan saldo menurut konfirmasi yang tidak kembali. Selanjutnya total piutang usaha ini didapat dari 11. Selanjutnya total piutang tahun 2017-nya ini juga didapat dari buku 1 halaman 13. Selanjutnya kita akan mencari persentase tahun berjalan. Untuk saldo menurut konfirmasinya ini didapat dari jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha, maka didapat 86%. Untuk mencari hasil konfirmasi juga sama seperti yang saldo menurut konfirmasi. Selanjutnya kita akan mencari presentasi tahun lalu, yaitu yang pertama ini saldo menurut konfirmasi ini didapat dari jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang tahun 2017, maka didapat 122%. Untuk pencarian selanjutnya seperti saldo menurut konfirmasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Anggraini. Selanjutnya itu setelah dilakukan analisis terhadap daftar
konfirmasi piutang usaha, baru dapat dilakukan penjurnalan penyesuaian terhadap saldo piutang dari hasil konfirmasi. Untuk yang pertama itu, sebelumnya terdapat konfirmasi dari PT Merdeka, terdapat selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari telah dianggap lunas oleh PT Merdeka. Untuk konfirmasi ini tidak dilakukan jurnal penyesuaian karena piutangnya itu memang gironya itu memang belum dicairkan oleh PT Merdeka pada tahun 2018. Dicairkannya itu kemungkinan baru setelah tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 3 Januari, sehingga akan masuk pada pencatatan tahun 2019, dan itu sudah sesuai. Kemudian untuk konfirmasi selanjutnya itu ada dari PT Rimba, menjawab tidak setuju karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember sebesar 11 juta diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember dengan giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari tahun 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Untuk case PT Rimba ini juga sama seperti PT Merdeka, di mana kemungkinan PT Sugus baru mencairkan giro yang diberikan oleh pelanggan itu sesuai dengan tanggal jatuh temponya, yaitu pada tahun 2019, sehingga tidak dicatat sebagai pelunasan piutang pada tahun 2018. Untuk konfirmasi yang ketiga itu dari PT Wahana, menjawab tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas, dan setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Untuk SPT Wahana ini memang benar kesalahan dari PT Sugus karena belum mencatat giro yang sudah jatuh tempo pada tanggal 27 Desember, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan jurnal itu kas pada piutang usaha sebesar Rp1.500.000. Untuk konfirmasi selanjutnya itu ada dari PT Sejahtera, menjawab tidak setuju karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup, dan barang tersebut dikirim lagi pada tanggal 3 Januari 2019. Untuk pencatatan ini juga harus dilakukan penyesuaian karena pada PT Sugus aturannya itu adalah mencatat pada saat barang telah diterima atau FOB destination, sehingga dilakukan penyesuaian dengan mengurangi penjualan dan juga piutang usaha, dan baru akan dicatat pada tahun 2019. Jurnalnya itu pada bagian debit penjualan dan PPN keluaran, pada bagian kredit piutang usaha. Untuk penjualannya itu Rp20 juta, PPN keluaran Rp2 juta, dan piutang usahanya berkurang Rp22 juta di kredit. Untuk konfirmasi yang selanjutnya itu PT Zebra Pratama menjawab tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018. Seharusnya itu masuk ke dalam pelunasan PT Lestari. Nah, untuk konfirmasi ini juga PT Sugus harus melakukan penyesuaian karena PT Sugus itu harus menambah piutang dari PT Zebra yang sebelumnya sudah dikurangi dan mengurangi piutang PT Lestari. Jadi untuk jurnalnya itu piutang usaha PT Zebra pada piutang usaha PT Lestari sebesar Rp15 juta. Untuk konfirmasi selanjutnya itu datang dari PT Zeira dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas, dan setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar Rp400.000. Untuk case PT Zeira ini sama seperti PT Wahana, jadi harus dilakukan penyesuaian terhadap piutang yang sudah dilunasi pada saat giro jatuh tempo. Untuk jurnalnya itu juga sama, yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp400.000. Selanjutnya itu konfirmasi dari PT Orientasi. Jadi di sini untuk PT Orientasi sendiri sebenarnya tidak melakukan tidak mengirimkan jawaban atas konfirmasi yang dikirimkan oleh PT Sugus. Namun PT Sugus mendapat
kabar dari surat kabar bahwa PT orientasi itu sudah pilot, jadi sudah tidak bisa ditagih lagi untuk piutangnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap piutang yang sudah tidak dapat ditagih. Untuk jurnalnya itu piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 11 juta rupiah. Untuk konfirmasi yang terakhir itu dari PT Tempo menjawab tidak setuju karena sudah membayar tunai pada tanggal 20 Desember 2018. Namun setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Untuk PT Tempo sendiri jadi piutangnya itu harus dikurangkan dan PT Sugus itu harus mencatat piutang yang telah dibawa kabur oleh karyawannya. Jadi untuk jurnalnya itu piutang lain-lain pada piutang usaha sebesar 15 juta rupiah. Nah, setelah dilakukan penjurnalan atas konfirmasi-konfirmasi yang sudah dijawab oleh pelanggan, selanjutnya itu dapat dibuat rincian mengenai piutang usaha setiap pelanggannya. Untuk PT yang pertama itu tadi sesuai dengan jurnal tersebut, PT Wahana piutangnya itu berkurang sebesar Rp1.500.000. Sehingga ada di bagian kredit Rp1.500.000. Kemudian untuk PT Sejahtera piutangnya itu berkurang sebesar Rp22 juta. Untuk PT Zebra itu piutangnya bertambah sebesar 15 juta. Untuk PT Lestari piutangnya itu berkurang sebesar 15 juta. Untuk PT Zira piutangnya itu berkurang sebesar Rp400.000. Untuk PT Orientasi piutangnya sebesar 11 juta rupiah. Dan yang terakhir itu untuk PT Tempo piutangnya berkurang sebesar 15 juta rupiah. Sehingga didapatkan nominal piutang usaha setiap pelanggan berdasarkan hasil audit pada tahun 2018. Dan untuk nominal totalnya itu piutang pada tahun 2018 sebesar 12.128.073.240.000 rupiah. Itu karena piutang yang sebelumnya dengan nominal 11.990.973.240 rupiah ditambah dengan piutang sebesar 213 juta dan dikurangi piutang sebesar 75.900.000 rupiah. Untuk selanjutnya itu merupakan ringkasan dari piutang ini. Jadi untuk piutang usaha sesuai dengan penjelasan pada rincian sebelumnya itu bertambah di bagian kredit sebesar 213 juta rupiah dan berkurang di bagian kredit sebesar 75.900.000 rupiah. Untuk piutang afiliasi tidak bertambah atau berkurang. Untuk piutang lain-lain bertambah 15 juta rupiah dari cash piutang yang dibawa kabur oleh salesman. Sehingga didapatkan untuk piutang usaha pada setelah diaudit untuk per audit tahun 2018 itu sebesar 12.128.073.240.000 rupiah. Untuk piutang afiliasi tetap 0, untuk piutang lain-lain menjadi berjumlah 100 juta rupiah sehingga untuk saldo akhir piutang pada periode setelah audit tahun 2018 itu 12.228.073.240.000 rupiah. Setelah mendapatkan hasil dari piutang ini dapat disimpulkan bahwa saldonya itu berbeda dengan saldo yang diberikan oleh klien sehingga kita harus melakukan perubahan pada kertas kerja neraca dengan mengisi bagian pada piutang usaha diisi sesuai dengan pada modul 2 tadi sehingga jumlah piutang per auditnya itu berubah sesuai dengan modul. Untuk piutang lain-lain juga berubah menjadi 100 juta rupiah. Selain dari saldo piutang yang bertambah yang berefek atas pengujian pada modul 2 ini adalah pada bagian penjualan sehingga kita juga harus mengubah kertas kerja laba rugi pada kolom A3.1. Pada kolom A3.1 ini terdapat pengisian pare yang berasal dari pengisian worksheet PL1
untuk penjualan netonya itu berkurang di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah dan bertambah di sebelah kredit sebesar 180 juta rupiah, sehingga untuk penjualan per audit tahun 2018 sebesar 42 miliar 756 juta 834 ribu rupiah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.